Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman rekan guru ustazah yang saya hormati. Di sini saya akan sebagai MC akan membacakan acara pada pagi hari ini. Sebelumnya sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan keberkahan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti acara di pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua rombel, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah. Selanjutnya yaitu ada pemaparan, kemudian ada acara berikutnya yaitu ada masukan dan saran, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita mulai, marilah kita awali kegiatan kita pada acara rencana tindak lanjut modul 3 menggerakkan komunitas belajar pagi hari ini. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan kita mengawali basmalah tadi dapat memberikan kelancaran pada pagi hari ini. Untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan dari ketua rombel. Kepada Ibu Fia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak SDIT Binaul Ummah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDIT Binaul Ummah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan bertemu pada pagi hari ini di pagi yang cerah di hari Jumat yang berkah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, senang sekali hari ini di kegiatan rencana tindak lanjut dari Bapak Abang Suyadi. Apresiasi untuk Bapak bisa mengadakan acara yang baik dan menambah wawasan ini. Semangat untuk Bapak Ibu. Semoga dengan kegiatan ini kita bertambah kebaikannya, bertambah wawasannya, dan ke depan bisa membawa kebermanfaatan. Itu saja. Sukses untuk kedepannya Bapak Ibu semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fia atas yang telah diberikan. Kemudian acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Atik Satin. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh jajaran ustadz-ustadzah, Bapak Ibu Guru SDIT Binaul Ummah, wabil khusus yang punya hajat pada kesempatan hari ini yaitu Ustadz Bambang Suyati, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah karuniakan segala kenikmatan yang kepada kita. Dari yang kecil sampai dengan yang besar, semoga kita menjadi hamba-Nya yang pandai mensyukuri atas segala karunia yang Allah berikan. Setidaknya, moga kita lisankan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
alamin. Salawat serta salam kita aturkan pada putra hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran Islam ini sampai dengan yaumul akhir nanti. Ustaz-ustazah semua, alhamdulillah tadi Ustazah Fia selaku koordinator Qabel sudah menyampaikan begitu ya. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk belajar. Tapi mungkin kita juga berpikir PJUK kok undangnya saya ya. Saya kan bukan guru PJUK begitu ya. Ada yang di sini guru matematika, ada mungkin juga mapel-mapel yang lain begitu ya. Selain juga PJUK itu sendiri. Nanti alhamdulillah hari ini kita akan mendapatkan sarana belajar melalui Ustadz Bambang Suyadi gitu ya, dengan tajuk yang ada di depan ya. Beliau akan berbagi praktik baik dengan kita tentang rencana tindak lanjut beliau di modul 3 tentang menggerakkan komunitas belajar begitu ya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah punya komunitas belajar yang kita beri nama Kombika gitu ya. Semoga ini menjadi support baik gitu ya bagi kita ke depan agar bisa semakin berkembang dan bertumbuh menjadi yang lebih baik. Selamat menikmati jamuan yang Allah berikan pada kesempatan hari ini melalui Ustadz Bambang Suyadi atas berbagi praktik baiknya. Semoga nanti semuanya lancar, berkah, barokah. Demikian dari kami, ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jazakallah kepada Ustazah Atik atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk acara yang berikutnya yaitu adalah acara inti, yaitu pemaparan kepada Pak Bambang Suyadi. Monggo, Bambang Suyadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya semuanya ya. Ya, begini teman-teman. Sebelumnya kami dari mungkin perwakilan dari guru-guru PJOK itu menyampaikan bahwa ini adalah salah satu rangkaian yang harus dilalui ketika kami melakukan PKG PJOK begitu. Ya, salah satunya adalah rencana tindak lanjut. Jadi setelah hampir 2,5 bulan itu kita diisi dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian inklusi, kemudian basic movement atau gerak dasar yang kaitannya dengan PJOK. Kemudian ada yang namanya PJOK itu ternyata untuk mensiasati kegiatannya itu salah satunya dengan cara berkolaborasi dengan pembelajaran yang lain, berkolaborasi dengan pelajaran yang lain. Ada matematika, yaitu nanti lebih ke pengembangan numerasi. Jadi sambil gerak itu sambil bisa yaitu melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan numerasi. Contoh yang nanti saya akan sampaikan itu nanti tempo atau senam berirama. Jadi senam berirama, kemudian temponya itu kurang lebih mungkin sering kita dengar atau kita perhatikan gerakan yang berdasarkan tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 begitu, atau 2 kali 8 gitu. Atau dengan tempo yang sangat lambat 1, 2, 3, 4. Itu salah satu yang ada berkaitan dengan kolaborasi dengan PJOK dan matematika. Kemudian ada lagi kolaborasi dari guru PJOK ke guru bahasa Indonesia juga ada. Ketika gurunya itu menyampaikan dengan bahasa Indonesia, kemudian instruksi yang disampaikan itu dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ketika dia bermain atau melakukan praktek itu yang diucap itu dengan instruksi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kaitannya dengan seni budaya. Kalau ini mungkin nanti lebih ke seni tari gitu ya. Ya sama.
dia menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, menggerakkan anggota tubuhnya, mana yang digerakkan dan seterusnya, itu nanti juga ada kaitannya dengan bejokan dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang kaitannya dengan ini paling basic ya menurut kita ya, apa yaitu kolaborasi dari guru BJOK dengan guru agama atau PKI. Kenapa bisa? Karena prakteknya ketika nanti guru BJOK itu nanti melakukan kegiatannya, mungkin permainan sepak bola atau mungkin voli dan sebagainya, permainan yang lain, itu melatih yang namanya bagaimana dia mengucapkan perkataan yang sopan, adab yang bagus, kemudian dia harus jujur, nah seperti itu. Jadi ada kolaborasinya, ada toleransinya. Gitu. Baik, itu sebagai prolog. Kami akan menyampaikan rencana tindak lanjut modul 3 yaitu menggerakkan tombol. Alhamdulillah di sini kita sudah punya. Bahkan kemarin waktu ditanya sama Pak itu di sebelah sini ada berapa tombol, saya jawab 3. 3, luar biasa sekali. Kalau yang SD itu baru satu dan itu pun fluktuatif atau insidental kegiatan-kegiatannya, atau mungkin kalau ada acara baru muncul. Nah ini kita alhamdulillah kita ada diwadahi dan saya sebutkan ada 3 yaitu kombi makai tadi, kemudian ada komen, dan kemudian ada yang di Quran ya, sudah ada seperti itu. Ya, pendidikan gerak tentang irama dan sebagai ini let's together. Nah, latar belakangnya teman-teman sekalian, bahwa latar belakang yang membelakangi latar belakangi LDR ini adalah pendidikan gerak atau basic movement itu adalah sebuah model pembelajaran yang dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pembelajaran komponen dan konsep gerak. Kemudian senam irama adalah contoh pembelajaran yang di dalamnya terdapat 4 konsep. Ya, 4 konsep gerak. Yang pertama apa yang bergerak. Kemudian itu nanti maksudnya di konsep tubuh. Kemudian ke arah mana gerak dilakukan, konsep ruang. Kemudian bagaimana gerak dilakukan, konsep usaha. Kemudian serta dengan siapa atau memakai apa gerakan dilakukan, yaitu konsep keterbukaan. Jadi senam irama dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi murid. Terlihat dari kegiatan misal Jumat Siang kemarin ya, pada wawancara langsung dengan beberapa murid yang antusias ketika senam. Jadi aktivitas senam ini nanti saya akan mencoba untuk, karena ditekankan dalam PKB ini adalah anak-anak itu disuruh untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang mungkin ini juga nyambung dengan PKB yang lain. Jadi PKB yang lain. Jadi intinya nanti lebih ke murid, baik nanti gerakannya, kemudian konsepnya, kelompoknya nanti ditentukan oleh murid itu sendiri. Jadi tidak lagi sebagai kita yang ini. Mayoritas di BJOK itu pembelajarannya itu strateginya strategi komando. Jadi yang ngomong dan yang dimasukkan itu gurunya. Ngomong yang lebih banyak dominan itu gurunya. Hampir mungkin 90% itu gurunya. Nah ini nanti diharapkan di pembelajaran ini nanti di BJOK nanti murid itu nanti bisa jadi 70 atau 80% itu nanti dari murid. Kita hanya sebagai pendamping atau fasilitator saja. Seperti itu.
Itu yang melatar belakangi. Kemudian ya, tujuan program. Jadi melalui telaah video peserta didik kemudian menerapkan gerakan yang sudah dikuasai di dalam berbagai aktivitas. Jadi nanti gerakannya itu nanti bersumber pada aktivitas yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nanti referensinya nanti bisa dari sosmed atau dari media-media yang lain. Atau mungkin dia melihat, kemudian dia memamerkan, gitu juga bisa. Kemudian ada pengembangan dan membangun kolaborasi, kerjasama tim, kemudian kreativitas dan inovasi siswa. Kemudian ada peserta didik merancang dan memodifikasi gerak terbaru atau sendiri. Di kita hanya sebagai pemantik saja, gerakannya nanti yang kita tekankan mungkin gerakan ayunan lengan atau gerakan ayunan kaki dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang mendukung bermain jujur dan berpartisipasi inklusif, berpartisipasi secara positif dalam kelompok atau tim dengan memberi kontribusi pada aktivitas kelompok, mendorong orang lain dan menegosiasikan peran dan tanggung jawab, serta mengetahui manfaat aktivitas jasmani untuk menggambarkan pengaruh terhadap kesehatan. Jadi ya diharapkan senam-senam yang kita lakukan itu nanti itu membekas sampai sepanjang hayat. Itu yang diharapkan dari PKG ini. Jadi berpusat pada murid, jadi berkesan sepanjang hayat. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani di luar ruangan dan atau di lingkungan alam dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Karena kita berada di, ya sekolah kita berada di agak pinggir ya, dan kebetulan berada di lereng. Nah ini sangat mendukung sekali untuk kegiatan kreasi senam irama yang akan kita lakukan nanti. Kemudian ada lagi, ya langkah-langkah, capaian langkah, kemudian dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Langkah-langkahnya yang akan dilaksanakan, yang pertama adalah dalam pembelajaran PJOK, siswa diberi kesempatan untuk melakukan inovasi gerakan berirama yang mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah siswa berkelompok sekitar 5 atau 7 siswa dengan saling berkolaborasi menciptakan gerakan baru yang secara terpadu belajar gerakan motorik dan numerasi sekaligus. Kemudian yang ketiga, siswa juga diberi pembelajaran dengan saling berkompetisi dalam menciptakan gerakan yang di dalamnya memiliki unsur apa yang bergerak, seperti tadi yang konsep-konsep tadi, konsep tubuh, kemudian ke arah mana gerakan dilakukan, konsep ruang, kemudian ada lagi bagaimana gerakan dilakukan, konsep usaha, serta dengan siapa atau memakai apa gerakan yang akan dilakukan, yaitu memasuki konsep keterbukaan. Itu untuk langkah-langkahnya. Dari sini ada mungkin yang ditanyakan, teman-teman? Nah ya. Baik, selanjutnya, slide berikutnya. Nah, capaian yang diharapkan, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan gerak dasar senam berirama pada siswa. Kemudian meningkatkan kemampuan numerasi siswa, yang nanti kita akan berkolaborasi dengan guru-guru yang bersangkutan. Kemudian meningkatkan karakter kepribadian siswa, diantaranya adalah daya juang, semangat, dan saling menghargai. Nah ini nanti kaitannya dengan guru ini ya, guru PAI atau guru agama. Ini capaian yang kami harapkan. Gitu. Selanjutnya, nah struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Yang pertama ditujukan kepada siswa kelas
5C. Kalau yang di SD lain itu dia menggunakan 3 kelas. Kelas 4, 5, 6. Ya karena jumlahnya memang belum mencukupi. Karena kita insya Allah menggunakan satu kelas yang jumlahnya kurang lebih cukup banyak begitu. Yang berjumlah 26 siswa yang terdiri dari 15 putri dan 11 putra. Kemudian kegiatan dilaksanakan pada pembelajaran PJOK di semester 1 tahun ajaran 2004-2005. 2024-2025. Kemudian guru yang dilibatkan di komunitas belajar ini terdiri dari yang pertama tentu kepala sekolah, kemudian guru PJOK itu sendiri, kemudian guru matematika, guru agama, guru seni budaya, guru bahasa Indonesia, dan guru TIK. Guru TIK nanti fungsinya dia lebih ke ini ya, lebih ke penguasaan teknologi, yang katanya nanti rekam, kemudian upload di mana, dan seterusnya. Itu kenapa ada guru TIK? Ya karena kita nanti proses pengambilan gambarnya itu nanti menggunakan unsur-unsur yang berkaitan dengan TIK. Itu strukturnya. Kemudian, nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, kita memiliki beberapa aset, ya. Kita memiliki beberapa aset. Yang pertama, aset manusia, aset fisik, aset sosial, dan aset finansial. Nah, seperti itu. Jadi alurnya nanti memang dari seperti ini, yaitu dari atas dulu kepala sekolah, kemudian ada orang tua murid dan komunitas belajar di sekolah yang mendukung guru PJOK. Itu yang dimiliki aset manusianya atau SDM-nya lah gitu, yang dimiliki di sekolah tersebut. Kemudian ada aset fisik. Ya, aset fisik itu nanti seperti ruang kelas dan halaman sekolah. Terus ditambah dengan alat-alatnya yaitu layar dan LCD, kemudian plus sound system. Kemudian ada lagi aset sosial. Aset sosial nanti orang tua murid yang mendukung kegiatan anak di rumah dengan memfasilitasi tempat dan alat musik atau musiknya itu. Kemudian yang kedua, komite sekolah yang mendukung kegiatan. Itu di aset sosial, kemudian ada aset finansial. Aset finansial ini nanti walaupun kita mungkin di PJOK itu ini ya, kita ada yang namanya suatu kegiatan yang berbasis kekuatan atau suatu kegiatan yang berbasis dengan kelemahan. Misal kalau kita yang alhamdulillah ya mungkin dari segi finansial cukup, itu kita bisa menggunakan berbasis dengan kekuatan, ya berbasis dengan kekuatan. Karena kita bola ada, kemudian tongkat kasti ada, kemudian bola voli, bola sepak dan lain sebagainya itu ada, sound system juga ada. Tapi kalau mereka yang belum beruntung dalam hal finansial, mereka itu menggunakan siasat. Jadi bolanya bisa menggunakan bola kumpulan dari plastik atau kumpulan dari kertas-kertas yang kemudian dibentuk bola. Kemudian kalau kon yang kecil itu yang buat lari di jejak atau mungkin yang lain sebagainya itu mereka bisa menggunakan dengan itu itu loh yang kalau bahasa kita ceting tonjokan. Nah itu ceting tonjokan diletakkan, ya, nanti akan menyerupai kon gitu. Jadi tingginya juga hampir sama. Itu salah satu siasat yang mereka yang mungkin di sekolah dari segi kekuatan dia tidak punya, tapi memiliki siasat untuk menyiasati kelemahan mereka. Ya, kembali lagi ke sini, aset finansial itu nanti berasal dari dana BOS atau dari dana anggaran sekolah, gitu ya, untuk mendukung program melengkapi alat dan juga menyediakan sarpras pada saat melaksanakan program. Itu jadi ada dukungan ya, baik dari atas dari kepala sekolah, kemudian dari bidang-bidang lain seperti TU, bendara, kemudian ada dari guru-guru yang lain. Yang itu nanti kita jadikan di Kombel gitu. Kemudian
Ada lagi yaitu rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasinya itu nanti dari program ini nanti kelihatannya akan mengarah kemana atau melaju kemana, baik buruknya, kemudian kekuatannya atau kelemahannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi indikator-indikator yang akan dievaluasi partisipasi murid, keterlibatan Kombel, dan perkembangan fisik. Kemudian yang kedua, menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data evaluasi. Kemudian yang ketiga, melakukan pengecekan dengan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid, sejauh mana mereka merasa terlibat dengan tujuan program yang telah dia capai. Kemudian yang keempat, menyusun mekanisme umpan balik dan menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Itu nanti jadi kegiatan ini tidak hanya mulus begitu saja, dibiarkan begitu saja, tapi ada yang namanya refleksi atau evaluasi yang nanti menjadi tolak ukur kita begitu. Kemudian yang selanjutnya kemungkinan dan tantangan. Kemungkinan dan tantangan itu nanti faktor-faktor yang bisa menghambat. Yang pertama, ketertarikan terhadap senam irama yang mungkin masih enggan dan rendah. Kemudian keterbatasan waktu dan berbenturan dengan kegiatan lain yang membuat fokus siswa terbagi. Kemudian yang ketiga, beberapa murid mengalami kesulitan dalam mengkombinasikan gerakan kaki dan ayunan lengan. Kemudian menjaga komitmen dari Kombel dan murid dalam melaksanakan program agar kontinu. Itu mungkin tantangan yang akan kita hadapi ke depan, seperti itu. Jadi mari kita siasati bersama atau dengan cara ikut berpartisipasi, ikut mengawasi. Selanjutnya yang terakhir adalah terima kasih. Jadi matur nuwun sekali kepada Bapak Guru yang sudah sudi untuk hadir dalam rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan. Semoga nanti juga bermanfaat. Dan perlu diingat bahwa semangat kita adalah semangat berkolaborasi dan menginspirasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada umpan balik, mungkin ada pertanyaan atau saran, monggo. Langsung saja. Ada masukan, saran? Ya, boleh, monggo. Satu poin barangkali. Sudah? Oh, bebas. Oke, gini. Dari segi anak-anak kira-kira nanti bisa nggak ya kan untuk ini? Kalau untuk senam irama, kalau untuk anak-anak kemungkinan bisa. Tapi kelas atas. Ya. Kalau kelas bawah kemungkinan belum bisa. Fase C berarti nggak? Iya, fase C untuk fase C kemungkinan anak-anak bisa langsung masuknya kita beri materi, setelah itu kita bagi kelompok membentuk gerakan baru. Ya, betul. Fase C bisa, tapi kalau fase A dan fase B kemungkinan belum bisa. Ya. Oh, nggih, betul, nggih. Terima kasih atas umpan balik atau masukan saran dari Bu Guru Bu Sevi. Baik, itu jadi nanti akan menjadi catatan kita ke depan untuk melaksanakan rencana tindak lanjut ini. Semoga nanti ke depan bisa berhasil dan sukses. Amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk satu ustazah yang sudah mengikuti diseminasi atau praktik baik pagi hari ini. Angga rangkaian acara pagi hari ini sudah selesai. Kami cukupkan. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC, apabila ada salah mungkin yang tidak saya sengaja gitu ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.